Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Kusuma Nintias, biasa dipanggil Tias, dengan NIM B1031211133. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan PT Alam Sutera Realty (TBK) untuk memenuhi mata kuliah Good Corporate Governance. Nah, masuk pembahasan yang pertama, yaitu profil perusahaan. Apa sih PT Alam Sutera Realty TBK ini? Nah, PT Alam Sutera Realty TBK adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pembangunan real estate. Perusahaan ini mengembangkan dan memanajemen properti-properti tempat tinggal, tempat usaha komersil, tempat industri, dan pusat perbelanjaan, kantor, dan juga tempat rekreasi. Pada 3 November 1993, perseorangan didirikan dengan nama PT Adi Hutama Manunggal oleh Bapak Haryanto Tirto Hadigono. Nah, keluarga PT Adi Hutama Manunggal kemudian melakukan perubahan nama menjadi PT Alam Realty dengan kegiatan usaha utama di bidang pengembangan properti terintegrasi untuk menciptakan kehidupan yang berkualitas. Kegiatan usaha perseorangan mencakup pembangunan dan pengelolaan kawasan perumahan, komersial, dan industri, serta pengelolaan pusat perbelanjaan, area rekreasi, dan perhotelan secara terpadu. Pembahasan yang kedua yaitu struktur organisasi. Bapak Haryanto Tirto Hadigono merupakan komisaris utama di PT Alam Sutera Realty TBK ini. Kemudian Ibu Angelina Suteja sebagai komisarisnya. Adapun Bapak Yosep Sanusi Jong, beliau merupakan direktur utama, dan Ibu Lilia Setiprawati Sukojo merupakan direktur di PT Alam Sutera TBK ini. Nah, yang pertama terdiri dari Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini terdiri dari Bapak Haryanto Tirto Hadigono yang merupakan komisaris utama di PT Alam Sutera Realty ini. Yang kedua ada Ibu Angelina Suteja sebagai komisaris, adapun Bapak De Nicolas sebagai komisaris, Pinky LK Pangestu sebagai komisaris independen, dan Bapak Prasasto Sudiatmiko sebagai komisaris independen pula. Direktur utama di PT ini adalah Bapak Yosep Sanusi Jong dan Ibu Lilia Setiprawati Sukojo merupakan direkturnya. Adapun Bapak Andre Charles Walker sebagai direktur tidak terafiliasi dan Bapak R.M. Frankie Ade sebagai direkturnya. Masuk ke pembahasan ketiga yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Remunerasi. Yang pertama adalah Dewan Komisaris. Nah, apa sih Dewan Komisaris itu? Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris memiliki akses penuh terhadap seluruh laporan dan informasi perusahaan, serta berhak memperoleh penjelasan untuk laporan dan informasi tersebut. Dewan Komisaris juga berhak untuk memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi dari Dewan Komisaris perusahaan dan independensinya telah sesuai dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Cap 305 BEI 07 2004 tentang peraturan nomor 1A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya sebanyak 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Nah, apa saja sih tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris? Dewan Komisaris secara kolektif memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup mengawasi dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya,
baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, dan memberi nasihat kepada direksi. Yang kedua, memberikan arahan terhadap kebijakan strategi dan proses pengambilan keputusan direksi dalam menjalankan perusahaan. Yang ketiga, membentuk komite audit dan komite lainnya dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang keempat, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan iktikat baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keenam, memantau efektivitas praktik GCG serta memberi saran-saran perbaikan sistem dan implementasi GCG di perusahaan. Dan yang ketujuh, menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar perusahaan. Selanjutnya adalah direksi. Nah, pada perusahaan ini, perusahaan melakukan penilaian kinerja secara rutin terhadap direksi secara internal atau self-assessment. Untuk mempertahankan kinerja yang optimal, perusahaan melakukan penilaian kinerja anggota direksi dengan menggunakan corporate balance score dan activity plan monitoring yang dilengkapi dengan problem identification and corrective action atau PASA. Nah, beberapa tanggung jawab dari direksi. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseorangan, perseroan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Yang kedua, wajib beriktikat baik dan bertanggung jawab dalam melakukan pengurusan dalam perusahaan. Yang ketiga, wajib mewakili perusahaan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Yang keempat, wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan perusahaan, melaporkan kepemilikan sahamnya. Selanjutnya adalah Komite Nominasi dan Remunerasi. Nah, komite ini pembentukannya mengacu kepada POJK nomor 33 POJK 04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, dan POJK nomor 34 POJK 04/2014 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Per tanggal 31 Desember 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 3 orang, yaitu 1. Per 31 Desember 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Adapun tanggung jawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah seperti 1. Menyiapkan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan komposisi anggota direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dalam RUPS. Yang kedua, memberikan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan direksi untuk disampaikan dalam RUPS. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap remunerasi dan kinerja anggota Dewan Komisaris dan direksi. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota direksi dan Dewan Komisaris. Yang kelima, menerima laporan keuangan perusahaan. Masuk ke pembagian saham dari The Nanking Family. PT Tangerang Fajar Industrial Estate memegang 25,72% saham dari PT Alam Sutra. Lalu PT Manunggal Prime Development memegang 18,63%. PT Argo Manunggal Land Development ini memegang 0,66%, dan masyarakat atau publik memegang 54,99%. Pembahasan yang terakhir yaitu
praktek GCG di perusahaan Alam Sutra Tbk ini. Nah, selama ini belum ada kasus yang mengenai tentang hak pemegang saham di PT ini. Perlindungan terhadap hak pemegang saham pada PT ini tercatat dengan baik. Nah, selama ini pula perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran atau kesetaraan. Selain itu, perusahaan juga rutin untuk mengadakan agenda RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS adalah forum tertinggi bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Nah, dalam RUPS, para pemegang saham memiliki wewenang tertinggi sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Anggaran Dasar. Hak dan wewenang para pemegang saham di dalam RUPS adalah sebagai berikut, yaitu 1. Menerima dan mengesahkan laporan tahunan perusahaan. 2. Menentukan penggunaan laba perusahaan termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan atau direksi. Dan yang keempat, menyetujui aksi korporasi penting atau material. Perusahaan meyakini bahwa penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan bisnis perseroan. Dalam menerapkan praktik GCG, perseroan senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Pedoman Umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, POJK, Peraturan BEI, serta Peraturan Perusahaan. Nah, sekian dari saya mengenai PT Alam Sutra Tbk ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.